Tahun ini kita akan merayakan tahun naga, ya, zodiak. Itu sebabnya tema hari ini adalah misteri tahun naga. Ya, orang Chinese itu hebat sekali. Ribuan tahun lalu sudah bisa menciptakan sebuah kalender yang bersifat, ya, pakai simbol-simbol binatang. Ya, untuk mengingat ulang tahun, hari lahir seseorang. Juga menurut mitos Chinese itu bisa diramalkan sifat-sifat seseorang. Menurut mereka tiap tahun itu ada misterinya. Dan tahun ini adalah misteri tahun naga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Berkati kedua hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Dan siapkan hati kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan juga diberi kekuatan melakukan firman Tuhan. Sebab kami yakin firman Tuhanlah satu-satunya pedoman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Ratapan pasal 3 22 sampai 26 kita membaca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya membaca kesaksian seorang penulis dari majalah Times. Dia seorang Chinese. Dia bilang, papa saya lahir tahun 1952. Jadi show-nya, zodiak Chinese-nya adalah naga. Dan papanya dan seluruh keluarga dia itu pindah dari Taiwan ke Amerika. Dan papanya lulus dari San Jose State University. Dan lulus sebagai engineer dan kerja sampai dia pensiun. Dia katakan kalau melihat sifat-sifat papa saya sedikit ragu tentang zodiak orang Chinese. Sebab papa saya sebagai orang yang show naga tapi orangnya pendiam. Padahal katanya naga itu orangnya itu, ya, gagah, perkasa, kuat, dan bisa seperti orang yang pemarah dan ganas. Sepanjang hidup saya gak pernah lihat papa saya marah-marah kecuali satu kali. Saya dan kakak saya loncat-loncat di atas ranjang. Dengan pengetahuan saya yang sedikit tentang horoskop atau zodiak Chinese, saya mulai ragu-ragu apakah ini semua benar. Orang bilang naga itu bisa bernafaskan seperti api atau minimal bernafaskan awan. Ya, tapi papa saya nafasnya nggak seperti itu. Mungkin sebagian saudara punya pengalaman seperti itu. Ya, orang bilang, oh kalau shio ini nanti begini, kalau tikus paling cerdas, tapi ada juga tikus yang katanya nggak cerdas. Katanya naga itu selalu bertentangan dengan kambing. Tapi anak saya Jason naga, mamanya kambing, mereka itu paling akrab di seluruh dunia. Lebih akrab dia dengan mamanya daripada dengan papanya. Jadi ramalan-ramalan zodiak itu bisa ya, bisa tidak. Bagaimana dengan tahun naga 2024? Tahun ini 2024 disebut dengan naga kayu. Teman saya dari Indonesia mengatakan, Pak, ini tahun naga kayu. Mudah-mudahan Bapak lebih sehat, lebih bergairah, lebih beruntung, lebih dinamis, lebih hidup. Saya bilang, aduh kawanku, naga kayu itu kan naga palsu, masa naga dari kayu? Tapi sebenarnya mereka menghubungkan semua binatang-binatang zodiak itu memang dengan unsur-unsur keberuntungan. Dan keberuntungan itu ada di dalam bumi ini kalau hubungannya dengan air, api, tanah, ya begitu, kayu. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Naga kayu. Naga punya simbol itu agung, besar, kuasanya besar, ya, kekuatannya besar, dan itu artinya akan mendapatkan kemakmuran yang besar, keuntungan yang besar, pasti untung besar. Makanya kongsi facai, ya, naga juga kreatif, punya karisma yang luar biasa. Tapi katanya naga kayu tidak bernafaskan api, tapi bernafaskan awan tahun ini. Jadi tahun ini akan lebih banyak awan dalam cuaca kita. Sebab naga memang berkuasa atas cuaca dan juga air. Tapi tetap naga dari semua zodiak itu adalah binatang yang paling besar dan paling agung gitu. Hari ini kita gak lihat naga asli, kecuali teman-teman Batak saya yang harganya sinaga. Saya kalau ke Sumatera bilang, saya juga sinaga, au sinaga, sinaga minusga.
Saya juga marganya Sinaga di minus ga. Jadi Chinese Sina. Tapi apakah naga benar-benar ada di dunia ini? Yes or no? Pernah ada nggak? Nggak ada? Atau ada? Nanti kita bahas di PRT hari Jumat. Tapi Alkitab menyebutkan naga. Kalau tidak ada naga, pernah ada di bumi ini, nggak mungkin juga disebut dalam Alkitab, bukan? Oke, kembali pada tahun ini. Apakah naga kayu akan membawa hal yang positif atau negatif? Menurut para peramal, dua-dua bisa. Bisa membawa keberuntungan besar, tergantung dari elemen keberuntungan saudara. Kalau keberuntungan saudara itu adalah berhubungan dengan tanah, unsur dalam hidupmu banyak unsur tanah, itu akan membawa kotoran. Nah, itu bisa membuat keberuntungan, tapi juga keberuntungan yang tidak jernih. Kalau tidak ada unsur api dan tidak ada unsur air, kamu akan beruntung besar tahun ini. Jangan sampai elemen keberuntunganmu ada dua hal ini, yaitu air dan api. Air dan api selalu bawa bencana. Nah, bagaimana kamu bisa tahu unsur keberuntunganmu tahun ini, tanah, api, atau air? Kamu butuh cari peramal. Kamu lihat ini bisnisnya mulai masuk. Tapi waktu kalau kamu bertemu dia bilang, oh kamu punya unsur api dan air, bahaya. Bisa dikias, bisa disingkirkan. Nah itu butuh persembahan. You see bisnis lagi? Tiap tahun jadi bisnis, saudara. Hati-hati sekali bermain-main dengan peramal. Selalu dia untung. Dan selalu kamu rugi. Positif bayar, negatif bayar juga. Positif gak terlaksana, kamu stres. Negatif, kamu tiap hari stres. Itu sebabnya ingin mengenal misteri tahun ini, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman satu-satunya yang selalu benar. Ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan cari peramal. Daripada habis uang di situ, mending ke sini untuk dana pembangunan. Oke, kembali ke firman Tuhan hari ini. Ratapan 3, 22 dan 23, ada 3 istilah yang mirip atau sejajar, yang diulang. Yaitu tak berkesudahan, kemudian tak habis-habisnya, dan satu lagi selalu baru tiap pagi. Hebat ya firman Tuhan. Kasih setia Tuhan, ya, berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu tak habis-habis, selalu baru, dan tak pernah berkesudahan. Itu sebabnya hidup orang Kristen, orang percaya, tidak tergantung sama elemen keberuntungan. Tidak tergantung kepada peramal sehebat apapun dia. Tidak tergantung show-nya saudara, zodiak saudara, mau show apa saja. Tapi tergantung kepada kasih setia Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Saudara harus percaya, 2024, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan bagimu tak pernah akan habis, tak berkesudahan. Itu sebabnya ayat 24 kemudian, Nabi Yeremia menuliskan, Tuhan itu adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku, berarti Tuhanlah satu-satunya sumber berkat, anugerah, rahmat dalam hidupku. Jadi bukan zodiak tertentu, Tuhan adalah sumber kekayaan, sumber kemujuran, sumber kesehatan, sumber segala sesuatu. Saudara, kalau Tuhan adalah bagianmu, kamu gak perlu khawatir. Sebab apapun yang kamu butuhkan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatu. Ya, saudara juga jangan seperti orang ekstrim ya. Wah, kalau ini ya, ramalan-ramalan nggak benar, ini show naga nggak benar, saudara kelihatan apa yang berbentuk naga, saudara kemudian ketakutan. Ada seorang pendeta yang ekstrim, antipati sama traditional Chinese. Hati-hati, Alkitab bilang naga adalah simbol setan. Segala sesuatu yang ada gambar naga, baik itu pakaian, lukisan, Gucci, ya semua yang mahal-mahal itu dibakar dalam nama Yesus. Semua yang ada tulisan Chinese, langsung dia takut dan kemudian bakar dalam nama Yesus. Padahal dia nggak ngerti apa itu. Itu ada huruf Chinese 2, satu sana, satu sini itu. Tulisan apa itu? Berkat. It means rahmat Tuhan, berkat. Grace. Bacanya fu, ayo apa? Fu. Fu artinya berkat. Fu, blessing. Jadi jangan lihat tulisan itu takut kemudian, wah ini bahaya ini. Langsung dibakar, gak ngerti. Semua yang merah-merah dibakar. Ini tahun politik juga, ini yang merah-merah ini gimana? Jangan ketemu merah langsung bakar. Gucci mahal-mahal, beli mahal-mahal, bakar. Katanya ada setannya. Jangan begitu, jangan antipati tradisional. Semua tradisi diciptakan Tuhan. Setelah menjadi orang percaya, bukan berarti tradisi dibuang. Tapi dihargai dan diukur dengan firman Tuhan. Ya, saya bilang sama
yang tanya saya, ini Pak semua dibakar, pendeta saya jadi bingung ini. Saya bilang maaf ya, kalau saya sebut itu iman yang bodoh. Saya bukan menghina pendetamu, saya gak kenal dia, tapi itu iman yang bodoh. Kalau segala sesuatu yang ya berbau Chinese, berbau naga, ya huruf-huruf Tionghoa, main bakar saja semua itu bodoh. Karena iblis gak tinggal di situ. Mau bakar dia, iblisnya tetap ada kok, tetap eksis. Bagaimana kalau iblisnya pindah ke kantormu, kantornya dibakar. Bagaimana kalau iblisnya masuk ke anakmu, anakmu dibakar. Jadi jangan asal bakar-bakar, iblis gak mati. Ya, kalau takut sama iblis, usir saja dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebab Tuhan Yesus lebih besar dari semua setan dan iblis. Saya ingat pelarian saya barusan mission trip di Pulau Batam. Ketika seminar guru-guru, sekolah umum. Selesai seminar, seorang guru minta didoakan. Baru saya mulai doa. Dia terbanting jatuh ke lantai. Tiba-tiba kerasukan dan kemudian tangannya begini. Wah, dia kerasukan. Saya nggak tahu apa itu. Apakah itu kumis naga? Tapi dia seperti mau menyerang saya. Gitu. Saya langsung mundur sedikit. Saya pikir ini kerasukan. Saya lihat matanya. Saya bilang, siapa namamu? Tunjuk wajahnya. Siapa namamu? Dia nggak berani ngomong. Dia mau seperti mau menerkam saya. Saya tenang saja. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Baik kalau kamu ngomong, bilang kamu siapa? Tapi saya pengen tahu levelnya itu, rohnya level berapa gitu. Roh itu punya tingkat-tingkat. So even the evil spirit, it has different levels. Kalau agak tinggi kita agak sanggup usir hari itu juga mungkin harus berpuasa dulu. Lalu ada penginjil yang mendampingi saya, ada berapa guru, saya bilang mari kita nyanyi. Puasa dalam darah Tuhan Yesus. Lalu habis itu saya tanya, kamu kenal gak? Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan akan datang sebagai hakim, dia akan menghakimi kamu. Dia gak berani jawab. Tampaknya dia mundur sedikit. Lalu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus itu keluar. Kamu tidak berhak atas anak ini. Masih 20 lebih gurunya, masih muda. Siapa dan ada di mana? Saya di istana. Wow. Istana mana? Dia gak mau jawab. Saya bilang, tidak peduli kamu di mana dan berkuasa di mana, tapi kamu tidak berhak atas anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, saya perintahkan 3 kali dia keluar. Puji Tuhan, dia menangis setelah itu, dia peluk direkturnya. Menginjili dia ulang, sebab hatinya kosong. Hati-hati kalau hari ini hatimu kosong, saudara, kamu bisa dirasuk. Belum sungguh-sungguh menerima Kristus walaupun ngaku Kristen. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, perbaharui imanmu. Percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang mati dan bangkit bagi kamu. Maka dia akan mengirim Roh Kudus diam di hatimu. Dan Alkitab mengatakan roh itu lebih besar dari roh manapun. Sehingga tidak ada satupun roh setan yang bisa masuk ke dalam kamu. Jadi kita gak perlu takut tradisi, menolak tradisi. Kita minta Tuhan Yesus memurnikan tradisi. Nanti pulang baca Bilangan 21. Sebenarnya waktu itu Israel memberontak. Tuhan mengizinkan mereka dipagut ular. Mati banyak sekali. Jadi ular dipakai untuk menghukum mereka. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berbelas kasihan. Kemudian Tuhan bilang, buat patung ular dari tembaga dan gantungkan di tiang, dan semua Israel yang melihat ular itu di tiang itu, mereka gak mati, diselamatkan Tuhan. Saudara tahu ular juga simbol iblis di Kejadian pasal 3. Iblis masuk ke ular kemudian menjatuhkan Hawa, dan Alkitab mengatakan setan itu disimbolkan dengan ular tua. Tapi tidak berarti kita takut sama ular, sebab ular juga dipakai sebagai simbol tipologi Kristus yang mati di atas kayu salib. Simbol kehidupan. Itu sebabnya hari ini kalau kamu melihat simbol kedokteran, simbol apotek, itu pakai ular. Jadi ular juga adalah simbol kesembuhan. Jangan punya iman yang bodoh. Pegang Tuhan Yesus maka kamu diselamatkan. Pegang Tuhan Yesus, percaya kepadanya maka kamu pasti menang. Itu sebabnya Yeremia menulis di 25-26 ada 2 respon. Saudara bisa menerima kebaikan, rahmat Tuhan yang baik tahun ini. Ayat 25, berharap dan mencari Tuhan. Kalau kamu berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, pasti tahun ini tahun kebaikan bagimu. Ya manusia cenderung menjadi panik, khawatir, takut kalau ada persoalan, situasi kurang baik. Kemudian tergoda untuk mencari dan berharap kepada manusia, atau kepada dukun, atau kepada apa saja. Bahkan cari roh jahat untuk bisa kaya. Hati-hati sekali, Alkitab mengatakan jangan. Cari Tuhan dan berharap pada Tuhan. Oh, Indonesia akan pemilu 3 hari lagi. Orang-orang mulai bingung pilih siapa. Ya, saudara yang ikut memilih di sini mau pilih siapa? Banyak manusia hanya janji-janji saja. Kalau kampanye semua kelihatan indah dan bagus, setelah pilih belum tentu. Manusia mulai bingung. Ya, Jakarta mulai was-was, semua tunggu. Gejolak panas, kemudian ya berhati-hati. Ya, apa yang akan terjadi? Terjadi hujat menghujat.
Termasuk Presiden kita Jokowi juga dihujat bahwa dia memulai dengan baik tapi mengakhirinya tidak baik. Pepatah Tionghoa bilang, na te qi fang te xia. Kalau kamu bisa siap mengambil, kamu harus siap menyerahkan. Diserahkan kembali. Ya, kamu dikasih tugas. Ngambil tugas itu, sekarang kamu harus benar-benar siap gentleman menyerahkannya. Kalau pepatah Indonesia itu mirip iklan, ya. Sudah duduk, lupa berdiri. Ya, presiden kita dilihat seperti itu ketika dia promosikan anaknya. Saya lihat news terang-terangan calon wakil presiden Mahfud, dia berkata Gibran itu anak Jokowi itu anak haram konstitusi. Ya, karena ada perubahan konstitusi pada detik-detik terakhir. Ya, Ganjar terang-terangan mengatakan mantan jenderal mencela-mencele. Ya, dulu menolak jenderal yang dipecat, sekarang mengagung-agungkan. Kita tidak tahu masa depan Indonesia, gak ada yang tahu masa depan Indonesia. Siapa yang bisa kita harapkan? Ada yang bilang, kok saya rindu kalau ada nomor 4. Tugas kita sebagai orang Kristen, saudaraku, berdoa. Minta kehendak Bapa di sorga digenapkan di Indonesia. Minta Tuhan intervensi dalam pemerintahan Indonesia, dalam pergolakan politik di Indonesia. Supaya siapapun yang terpilih, hati nuraninya dibersihkan. Hati nuraninya bertobat, sungguh-sungguh takut Tuhan. Kalau kamu tidak takut Tuhan, setan pun kamu nggak takut. Semua kejahatan kamu akan lakukan. Tapi kalau kamu takut akan Tuhan, etikamu, moralmu pasti jadi naik. Doakan pemimpin yang melakukan keadilan, kebenaran, kebaikan, untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Amerika sami mawon. Biden sekarang udah mulai pelupa, pikun. Ya, tes terakhir dia bilang saya lupa. Kalau dia lupa dia itu presiden, dia lupa itu wakil presiden, bagaimana bisa jadi presiden? 78% penduduk Amerika mengatakan segera turunkan Biden. Ya, bisa-bisa sebelum November dia udah turun. Kita tidak tahu apakah ini permainan politik sehingga Kamala Harris bisa naik. Wanita pertama jadi presiden Amerika. Kalau dia promosikan juga wanita hitam pertama jadi Amerika, saudara tahu itu siapa. Amerika juga menghadapi masa depan yang tidak jelas. Sekali lagi, manusia terbatas, manusia lemah. Kepada siapa kita bisa berharap kalau bukan kepada Tuhan? Alkitab mengatakan, carilah Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, respon apa selain mencari Tuhan dan berharap? Ayat 26, menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan Tuhan. Seringkali waktu kita berharap itu kita pengen cepet-cepet dipenuhi. Tapi Tuhan punya waktunya. Itu sebabnya dikatakan nantikan Tuhan. Jangan buru-buru, jangan gegabah. Sebab waktu Tuhan itu yang terindah. Walaupun istilah diam di sini, menantikan Tuhan dengan diam, tidak berarti pasif gak buat apa-apa. Bukan berarti kita letih, lesu, lelah, males-malesan, bukan. Tapi menantikan Tuhan itu aktif. Artinya kamu tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan, tetap yakin Tuhan pasti akan menggenapi. Ada nilai positif, jangan marah-marah, jangan ragu, jangan kemudian bilang Tuhan mana, Tuhan gimana, Tuhan kok gak cepet-cepet. Jangan. Ibarat petani, kalau menanam bibit itu menunggu. Di China diceritakan ada seorang petani nanam bibit kacang. Setelah 1 minggu dia lihat, cuma 1 inci. Dia bilang ini terlalu lambat. Saya akan bantu dia lebih cepat tumbuhnya. Lalu dia bangun pagi-pagi. Semua tanaman kacang yang 1 inci itu ditarik 1 senti ke atas. Jelas besoknya mati semua. Kita bilang petani bodoh. Tapi kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan kok belum jawab. Lama sekali. Lalu kita mulai mengandalkan pikiran sendiri. Menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya, menurut kata orang. Dan saudara mulai bertindak di luar firman Tuhan. Kemudian saudara gagal, saudara jatuh. Baru tanya, Tuhan kenapa begitu? Tuhan bilang, kamu tidak sabar menantikan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melakukan tugasnya dengan baik, dengan positif, menantikan Tuhan, pasti nanti diberkati Tuhan. Suatu hari bosnya Mercedes-Benz, rumahnya itu, ledengnya itu bocor. Sudah berapa hari kemudian dia telepon, ya kata temannya, telepon si A ini, dia perbaiki ledeng bagus sekali. Kemudian tukang ledeng terima telepon itu mengatakan, Pak saya sibuk sekali, bisa tunggu 3 hari gak? Lalu bos itu tunggu 3 hari. Sehari sebelumnya, tukang ledengnya yang telepon balik. Dia tidak tahu itu bos Mercedes-Benz. Mungkin kalau tahu dia segera datang. Dia telepon cuma bilang begini, Pak, saya mau terima kasih sama kamu, sebab kamu sabar menunggu saya. Besok saya datang. Nah, singkat cerita dia datang dan kemudian perbaiki selesai. Dan dia dibayar. 2 minggu kemudian, atau seminggu kemudian, saya agak lupa. Si tukang ledeng telepon lagi, Pak saya telepon mau nanya, ledengnya masih bocor gak?
Ada or sesuatu faucets. yang tidak baik, saya akan balik lagi, perbaiki sampai Bapak senang. Mercedes-Benz itu bilang, enggak, semua bagus, terima kasih. Berapa minggu kemudian, giliran bos Mercedes-Benz telepon tukang ledengnya. Sebab dia pikir, ini pasti orang baik. Saya akan pakai dia. Jadi dia telepon tukang ledeng itu, dia undang ke office-nya. Bilang, hari ini saya mengangkat kamu jadi pimpinan bagian customer satisfaction, GM-nya. Sebab saya melihat pekerjaanmu baik dan kamu sangat-sangat tanggung jawab. Saya yakin semua customer Mercedes-Benz pasti senang memiliki kamu sebagai GM. Tukang ledeng itu bernama Christopher L. Jr. Pelajaran apa yang kita pelajari? Kalau kamu melakukan tugas dan tanggung jawabmu secara maksimal, kau melakukan bagianmu secara maksimal, tiba waktu Tuhan kamu pasti diberkati. 2024 pasti sukses dan berhasil. Kalau kamu melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin? Yakin? Amen. Tahun 2024 lebih sukses dan beruntung? Amin? Salam temannya kiri kanan. Katakan, lakukan bagianmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan, kami minta Roh Kudus yang terus berbisik-bisik dan berkata-kata di dalam hati setiap kami. Ketika kami lupa, Tuhan ingatkan. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami ragu, Tuhan tambahkan iman. Ajar kami setia mencari, berharap padamu. Ajar kami melakukan bagian kami semaksimal mungkin. Engkau akan memberkati tepat pada waktumu, Tuhan. Beri kami kesabaran menantikan Tuhan. Biar tahun 2024 ini menjadi tahun sukses, tahun berhasil, tahun beruntung, tahun memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami Name of berdoa. Jesus. Amin.